Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Malam itu seperti air dan berbintang. Tiba-tiba, dia berdiri dengan tenang. Dari awal kabut hitam, kamu telah mengikutiku, dan sudah sehari semalam, mengapa kamu tidak muncul? Su Yi berbisik. 4 ladang sepi dan gunung serta sungai sunyi. Diam-diam, di malam yang jauh, segumpal kabut muncul perlahan, berubah menjadi sosok kurus dan tua. Ini adalah seorang lelaki tua, mengenakan jubah tua yang sobek, dengan janggut coret-coret. Wajahnya ditutupi topeng perunggu, hanya memperlihatkan sepasang mata kosong dan acuh tak acuh. Su Yi sedikit mengernyit. Kamu. Su Yi hendak mengatakan sesuatu, tetapi lelaki tua berjubah kain itu langsung menembak. Berteriak. Sosoknya menghilang begitu saja, dan saat berikutnya, dia muncul di depan Su Yi, dan 5 jari tangan kanannya ditusuk seperti pedang tajam. Sederhana, tetapi sangat garang dan mendominasi. Mata Su Yi menyipit, sudah terlambat untuk menghindar, dan dia melambaikan tangannya untuk memblokir. Ledakan. Langit di dekatnya tiba-tiba runtuh dan meledak, mengguncang gunung dan sungai. Sosok Su Yi benar-benar dikejutkan oleh pukulan ini dan terhuyung mundur, dan seluruh tubuhnya bergejolak dengan darah, dan dia tampak sangat malu. Dia terkejut. Orang tua ini sangat kejam. Yang paling aneh adalah tubuh lawannya mengepul dengan kematian, dan dia tidak bisa melihat alam kultivasi, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Jauh lebih menakutkan daripada Raja Abadi seperti Yuan Qi dan Tai Zeng. Tanpa menunggu Su Yi memikirkannya, sosok lelaki tua berjubah kain itu, seperti cahaya hitam yang menyilaukan, dibantai lagi. Dia tidak menggunakan kekuatan supernatural atau teknik rahasia apapun, dia mengepalkan telapak tangannya dan menghancurkannya dengan keras. Sederhana hingga ekstrim. Tapi kekuatan semacam itu juga sangat berlebihan dan menakutkan. Su Yi tidak berani gegabah, dia menembak dengan sekuat tenaga, dan bertarung dengan lelaki tua berjubah kain itu. Ledakan. Langit terbalik, matahari dan bulan gelap. Hutan belantara ini benar-benar kacau dan runtuh, gunung demi gunung, dan rerumputan serta pepohonan berdebu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Su Yi terguncang lagi, dan seluruh orang terbang keluar. Dia mengerutkan kening. Dalam sebulan terakhir, dia telah berkonsentrasi mundur di jurang besar kabut hitam, dan kultivasinya telah mencapai titik kesempurnaan yang luar biasa. Tapi sekarang, ketika dia bertarung dengan lelaki tua berjubah kain, dia merasakan tekanan datang dari wajahnya. Selain itu, aura lelaki tua ini juga sangat aneh, dia tidak terlihat seperti orang hidup, dan dia tidak memiliki gejolak emosi. Namun, lelaki tua ini berbeda dari pejuang jiwa Leais, sebenarnya, ini lebih seperti mayat. Ledakan. Su Yi tidak menyimpannya lagi, dia langsung mengeluarkan pedang dunia dan mengayunkan pedang untuk membunuh. Pedang Qi vertikal dan horizontal, mengaduk alam semesta. Dalam sebulan terakhir, kualitas pedang manusia telah meningkat pesat, dan itu dapat dengan mudah menghancurkan harta karun tingkat Raja Peri. Dikombinasikan dengan keterampilan Kendo Su Yi, kekuatan tempurnya juga meroket. Tapi meski begitu, itu bisa menahan serangan lelaki tua berjubah kain itu. Mayat kuno, aura mati, memiliki kekuatan yang jauh lebih mengerikan daripada Raja Abadi di tahap selanjutnya negeri ajaib. Selama pertarungan, mata Su Yi sedikit menyipit dan dia mengingat sesuatu. Orang tua ini kemungkinan besar adalah boneka mayat. Yang disebut boneka mayat dapat dianggap sebagai sejenis boneka, tetapi sangat langka dan ganas. Untuk memurnikan boneka mayat, Anda perlu menggunakan nyawa orang yang masih hidup sebagai bahan. Dikuliti, dilebur jiwa, dilebur daging. Langkah tersulit adalah mempertahankan kultivasi yang dimiliki orang yang masih hidup sebelumnya. Dengan cara ini, mayat yang utuh bisa dibuat. Dalam ingatan Su Yi, orang yang paling baik dalam memurnikan boneka mayat di dunia abadi adalah Jiang Taya, pendiri sekte Tai. Orang tua ini mahir dalam menguliti, memurnikan jiwa, dan spiritualitas, dan sebagainya. Awal sebelum zaman kejatuhan abadi, Jiang Taya telah menyempurnakan pasukan boneka mayat, masing-masing dengan kekuatan Raja Abadi.
Tidak diragukan lagi, jika lelaki tua di depannya benar-benar boneka mayat, maka pihak lain kemungkinan besar dikirim oleh Jiang Taya. Memikirkan hal ini, mata Suyi berkilat dingin. Dia langsung menggunakan jurus pamungkasnya untuk melancarkan serangan kejam. Dentang. Pedang itu tidak jelas, dan pedang itu gelap. Pedang manusia menembus dengan 6 sinar cahaya dan bayangan seperti reinkarnasi, hampir menghancurkan yang kering dan busuk, mengalahkan serangan lelaki tua berpakaian dalam satu gerakan. Pedang Qi meledak, dan topeng perunggu di wajah lelaki tua berpakaian itu retak, memperlihatkan wajah tua yang keriput. Xing Yuanzi, bagaimana kabarmu? Hati Suyi bergidik, matanya melebar. Pada saat ini, dia berhenti tanpa ragu-ragu. Ketika ujung pedang dari pedang manusia mencapai tenggorokan lelaki tua dengan pakaian biasa, itu berhenti tiba-tiba, dan hanya sedikit pendek untuk menembus leher lawan. Tapi lelaki tua biasa mengambil kesempatan ini untuk menebas pedang Suyi dengan satu telapak tangan, dan tangan lainnya, seperti naga, menamparkan Suyi dengan keras. Dentang. Pedang terdengar ke langit, dan pedang di dunia hampir terbang. Suyi mengerutkan kening, wajahnya muram. Tapi dia menghela nafas dalam hatinya, tidak bisa menyalahkan pihak lain. Xing Yuanzi adalah salah satu bawahan Wang Ye yang paling dipercaya di kehidupan sebelumnya. Temperamennya tegas dan tegas, seperti tangan kanan Wang Ye, dengan kekuatan tingkat pertama Taiwu di Taijing. Di negeri dongeng aslinya, Xing Yuanzi dianggap sebagai salah satu dari 4 jenderal besar Gunung Taiwu di surga kecil. Yang paling dibenci adalah Jiang Tai'ah. Saat dia mengenali identitas Xing Yuanzi, Suyi sangat yakin bahwa itu adalah orang tua Jiang Tai'an. Memikirkan hal ini, hati Suyi melonjak dengan niat membunuh yang tak terbendung. Jiang Tai'ah juga berpartisipasi dalam pertempuran malam abadi. Heilong Daojun dari Pasar Naga Hitam juga dibunuh secara brutal oleh Jiang Tai'ah. Semua ini membuat Suyi ingin membunuh bajingan tua itu sekarang. Ledakan. Ketika memikirkannya, Xing Yuanzi tidak ragu untuk membunuh lagi. Suyi memikirkan cara menyelamatkan Xing Yuanzi sambil menghindar. Pada akhirnya, hatinya tenggelam ke dasar. Tidak mungkin. Xing Yuanzi telah disempurnakan menjadi boneka mayat, yang tidak berbeda dengan mayat hidup, dan tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Suyi sangat mengetahui metode Jiang Tai'ah. Karena Xing Yuanzi dikirim ke sini kali ini, sudah ditakdirkan bahwa Xing Yuanzi akan mati atau dia akan mati. Ini membuat Suyi mengerutkan kening dan terlihat tidak yakin. Setelah membuat keputusan, Suyi berhenti menghindar dan mengayunkan pedangnya untuk menemuinya. Kota. Pedang mengaum, dan cahaya serta bayangan reinkarnasi terjalin. Kekuatan pedang yang menakutkan menghancurkan serangan Xing Yuanzi dalam satu gerakan, dan seluruh tubuhnya benar-benar ditekan. Ledakan. Sosok Xing Yuanzi menghantam tanah dengan keras. Tapi sebelum Suyi sempat melakukan tembakan lagi, Xing Yuanzi berjuang keras seolah-olah dia telah mengalami rangsangan hebat. Di pupilnya yang kosong dan acuh tak acuh, ada sedikit rasa sakit. Kemudian, dia mengeluarkan suara mendesis seperti binatang buas, wajahnya bengkok, kulitnya retak inci demi inci, dan darah mengalir keluar seperti air terjun. Dia gemetar hebat, seolah-olah menderita kesakitan yang luar biasa. Xing Yuanzi, apakah kamu masih ingat kursi ini? Suyi berteriak keras, dan ada kekuatan Dao yang mencapai hati orang-orang dalam suaranya. Penampilan Suyi berubah menjadi pria jangkung mengenakan jubah hitam, mengenakan mahkota zamrud, dan sosok tinggi. Seperti itulah malam raja kelima. Di tanah, Xing Yuanzi, yang menjerit kesakitan seperti binatang buas, tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya yang kacau dan kosong penuh dengan kilau haus darah. Tapi ketika dia melihat Suyi, seluruh tubuhnya gemetar, seperti disambar petir. Tuhan, Tuhan. Xing Yuanzi bergumam. Senyum gembira dan menyenangkan muncul di wajahnya yang pucat, apakah itu benar-benar kamu? Bawahanku mengira aku tidak akan pernah melihatmu lagi dalam hidup ini. Berbicara, dia terengah-engah dengan cepat, gemetar di sekujur tubuh, dan berdarah seperti air terjun, seolah-olah dia menderita rasa sakit yang tak tertahankan.
Su Yi merasakan sakit di hatinya, dan sekilas, dia bisa melihat bahwa kekuatan Xing Yuanzi berlalu dengan cepat. Berhenti bicara, aku akan menyegelmu dulu dan membawamu pergi. Su Yi berkata dan hendak bertindak. Xing Yuanzi berteriak, Tuan, jangan datang ke sini. Berbicara, dia mengambil napas dalam-dalam dan menyeringai, sebelum mati, untuk melihat Tuhan lagi, bawahan puas. Su Yi mengerutkan kening, kesedihan bercampur di hatinya, apa yang ingin kamu katakan padaku? Su Yi menghela nafas dan berkata, ini adalah alam. Dia jatuh ke tanah, berlumuran darah, dan ki-nya sangat melemah. Dia menundukkan kepalanya dan suaranya terputus-putus, sayangnya, bawahan ini tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Tuhan. Jika ada kehidupan berikutnya, bawahan pasti akan melayani Tuhan lagi. Suara berangsur-angsur menjadi lebih teredam. Hati Su Yi bergejolak, marah, kasihan, kepahitan, ketidakberdayaan, dan sentimentalitas semua bergejolak, memenuhi dadanya, memblokirnya seperti balok, tercekik dan tidak nyaman. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Xing Yuanzi, biarkan aku memberimu tumpangan. Dia mengangkat tangannya. Tiba-tiba, bunga api yang tak terhitung jumlahnya berkibar di langit malam. Bunga-bunga di sisi lain seperti hujan api, jatuh dalam kehampaan, membangun jalur api, menuju kegelapan kehampaan tanpa akhir. Sisi lain dari misteri, yang artinya ekstradisi, adalah salah satu misteri inti yang membentuk jalan reinkarnasi. Sayangnya, dengan kontrol Su Yi saat ini atas kekuatan reinkarnasi, dia tidak dapat benar-benar membuka jalan menuju reinkarnasi. Jika tidak, Xing Yuanzi pasti dapat dikirim ke reinkarnasi untuk mencapai reinkarnasi. Apinya sangat ganas, terang dan hangat. Tubuh Xing Yuanzi berubah menjadi abu terbang, hanya bayangan hantu yang hampir kosong muncul, dipimpin oleh jalan api, menuju jarak kehampaan. Saat akan menghilang, bayangan Xing Yuanzi diam-diam berbalik dan menatap Su Yi di kejauhan. Tuhan, hati-hati. Xing Yuanzi menyeringai. Hantunya yang akan menghilang. Hati-hati. Su Yi berbisik. Aku merasakan ada rasa kehilangan di hatiku. Seketika, dia sepertinya menyadarinya dan melihat ke sisi kekosongan. Barat jauh. Jiang Tai'ah, yang mengenakan jubah giok dan memiliki wajah tampan, sedang duduk di depan meja. Dia memegang pena di satu tangan, mencelupkannya ke dalam darah merah, dan menggambar garis dao berwarna darah yang aneh dan bengkok pada kulit manusia yang lengkap. Lampu tembaga bergoyang dan menaburkan cahaya berbintik-bintik, membuat sosok Jiang Tai'ah setengah diselimuti kegelapan dan setengah bermandikan cahaya. Tiba-tiba terdengar suara retakan kecil. Kuas di tangan Jiang Tai'ah berhenti, lalu dia mengeluarkan jimat rahasia hitam yang rusak dari lengan bajunya. Apakah Xing Yuanzi mati dan biarkan aku melihat apakah itu Wang Ye-nya? Jiang Tai'ah telah disegarkan. Dia meletakkan kuas, melipat tangannya, dan menjepit jimat rahasia yang rusak di telapak tangannya, dan 10 jarinya membentuk segel misterius. Cahaya dan bayangan aneh muncul, terjalin dalam kehampaan, dan mengembun menjadi tirai cahaya berwarna darah. Di tirai tipis, pemandangan gunung dan sungai bobrok tercermin. Kemudian, dia melihat sosok tinggi dan agung, mengenakan jubah hitam dan mengenakan mahkota, berdiri di sana sesuka hati, ada jadi yang mendominasi seperti momentum. Wang Ye. Ketika dia melihat sosok ini, mata Jiang Tai'ah menyusut dengan tenang, tubuhnya tegang tanpa sadar. Sebagai mantan musuh Wang Ye, Jiang Tai'ah tahu lebih baik daripada siapapun betapa menakutkannya tiran Wang Ye. Sebelum era kejatuhan abadi, dia sendiri yang begitu luar biasa sehingga semua orang di dunia tidak dapat mengangkat kepala mereka. Karena itu, dalam pertempuran malam abadi, mereka mengirim 33 karakter Taijing untuk menyerang Wang Ye. Semuanya karena Wang Ye sangat mengerikan. Sekarang, setelah ribuan tahun, ketika dia melihat sosok Wang Ye lagi, bagaimana Jiang Tai'ah bisa tenang? Segera, dia menyadari bahwa dia sedikit kasar, dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri, diam-diam berpikir dalam hatinya, tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, dan ketika dia melihat tiran ini, dia tidak bisa tidak merasa sedikit sedih.
Jiang Taya mengelus dagunya dan melihat sosok Wang Ye di tirai tipis, seolah ingin melihat segala sesuatu tentang dirinya. Pada saat ini, Wang Ye di matanya tiba-tiba berkata, "Jiang Taya, aku tahu kamu melihat ini di suatu tempat." Jiang Taya terkejut, dan tubuhnya duduk tegak dengan tenang. Di tirai cahaya berwarna darah, mata Wang Ye dingin dan acuh tak acuh, dan dia tidak merahasiakan niat membunuhnya. "Dimanapun kamu bersembunyi, aku pasti akan menemukanmu dan membiarkanmu mengalaminya juga. Sekarang, kupas, haluskan jiwa, cium daging dan darah, dan jadilah boneka mayat." Saat berikutnya, sosok Wang Ye menghilang begitu saja. Ekspresi Jiang Taya tidak menentu. Ledakan. Segera, tirai tipis berdarah itu menghilang. Jiang Taya terkekeh dan berkata pada dirinya sendiri, "Mau berurusan denganku? Kalau begitu kamu harus melihat apakah kamu bisa bertahan di bawah mata para dewa." Sekarang negeri dongeng ini tidak seperti dulu. Gunung Buzu. Tanah murni Yao Guang. Di sebuah kuil kuno yang dibangun di tepi tebing. Qi Xiaozhen, kepala sekolah Yao Guang Purelen, dan semua tokoh besar dari sekte berkumpul bersama. Ying Xiu, yang menempati peringkat pertama di Immortal Realm Ranking, dan masternya Kong Ye Immortal King juga ada di antara mereka. Berita telah dikonfirmasi bahwa Shenmu atau rekan Taois Suyi itu, seperti Raja Abadi dari 9 pasukan Dao Abadi besar, menghilang ke dalam jurang hitam kabut. Qi Xiao berbicara dengan suara yang dalam. Dia mengenakan mantel bulu, abadi, dengan wajah kurus dan kekhawatiran mendalam di alisnya. "Bagaimana ini terjadi?" Ying Xiu bergumam, wajahnya penuh kesedihan. Pada awalnya, dia menggunakan harta, body belt, yang ditinggalkan oleh leluhurnya Ying Sansui untuk mencari Suyi untuk meminta bantuan. Pada saat itulah Suyi berjanji untuk membantu tuannya Kong Ye, Raja Abadi, untuk menyelesaikan bencana ilahi di tubuhnya. Dia melaporkan masalah ini kepada tuannya Kong Ye, Immortal King. Kong Ye Immortal King sangat senang dengan hal ini. Ini bukan karena dia memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kekuatan para dewa, tetapi dia tahu betul bahwa Suyi adalah reinkarnasi Kaisar Yongye. Selama mereka bisa mendapatkan bantuan Suyi, mereka dapat mengatasi kesulitan yang mereka hadapi di Tanah Suci Yao Guang. Pada awalnya, King Kong Ye tidak memberi tahu sekte tersebut. Sampai kemudian, dengan kekuatan besar Suyi pada hari ke-7, dia membuat marah para raja, dan berita tentang penghapusan penjaga Shen Qingxi keluar, dan pada konferensi Tianhun, Suyi, dalam identitas Shenmu, menimbulkan sensasi di dunia ketika dia membunuh 8 raja abadi berturut-turut. Immortal King Kong Ye akhirnya gagal menahan kegembiraan batinnya, dan memberitahu Zhongmen bahwa dengan bantuan Shenmu, mereka dapat membantu mereka memecahkan kesulitan di alam murni Tanah Yao Guang dan selesaikan masalah dari Wan ancaman agama spiritual. Namun, Immortal King Kong Ye tidak mengungkapkan kebenaran bahwa Suyi adalah reinkarnasi dari Kaisar Yongye. Awalnya para tokoh besar di Yao Guang Purelen meragukan hal ini. Setelah mengetahui rekor Suyi di hari ke-7 operan dan konferensi Tianshu, orang-orang besar itu juga bersemangat. Dulu, Tanah Suci Yao Guang mereka juga cemerlang, tetapi dengan bencana yang mereka temui di zaman keabadian, Tanah Suci Yao Guang menderita banyak korban, dan mereka vitalitas luka parah, anjlok. Hingga saat ini, hanya ada 3 raja abadi dalam sekte tersebut. Ada 2 raja abadi di antara mereka, menderita bencana ilahi. Berdasarkan kekuatan keseluruhan, Tanah Suci Yao Guang saat ini tidak sebagus beberapa kekuatan tingkat raja abadi di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, agama Wanling, yang juga bercokol di Gunung Buzu, terus menginvasi dan mengikis wilayah Tanah Suci Yao Guang, yang juga telah membuat situasi Tanah Suci Yao Guang lebih buruk. Sangat malu dan tak tertahankan. Kekuatan agama Wanling terlalu kuat, dan jauh dari mampu untuk melawan Tanah Suci Yao Guang. Jika bukan karena latar belakang kuno Tanah Suci Yao Guang, sekte tersebut memiliki beberapa senjata ampuh yang dapat mengancam pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi, dan saya takut itu akan dianeksasi oleh agama Wanling. Mereka tidak akan bertahan lama. Karena dalam beberapa bulan, pemimpin sekte Wanling akan mengadakan perjamuan malam Raja Peri.
Pada saat itu, Wan Lingjiao akan mengundang 3 tanah suci yang tersebar di Gunung Buzu dan beberapa raja abadi untuk berpartisipasi. Dan tujuan Master Sekte Wanling memegang, Raja Peri dari para dewa, adalah untuk memaksa pasukan utama yang berakar di pegunungan Buzu seperti Tanah Suci Yao Guang untuk menyerah. Semua ini membuat Tanah Suci Yao Guang naik turun, dan mereka semua khawatir. Dalam keadaan seperti ini, jika mereka bisa mendapatkan bantuan Suyi, itu akan sangat membantu mereka di Tanah Suci Yao Guang. Yang paling penting adalah Immortal King Kong Ye bersumpah bahwa jika Suyi bergerak, dia akan dapat membantu mereka menyelesaikan kesulitan di Tanah Suci. Dari Yao Guang. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa belum lama ini, Suyi diburu oleh 9 kekuatan abadi. Tidak ada yang mengira bahwa setelah pertempuran ini, Suyi dan raja-raja abadi yang mengejarnya semuanya menghilang ke dalam jurang kabut hitam. Fakta ini seperti getah, menghancurkan kepala para tokoh besar di Tanah Suci Yao Guang, dan hati mereka tenggelam ke dasar. Andai saja leluhur Ying Shengshui masih ada. Seseorang menghela nafas. Ying Shengshui, legenda yang menginjakkan kaki di puncak jalan keabadian jauh sebelum zaman keabadian, dan legenda tak tertandingi dari Tanah Suci Yao Guang mereka. Namun, pada awal era Xianyun, Ying Shengshui telah menyeberangi sungai panjang untuk menghindari bencana guna menghindari bencana. Saya katakan sebelumnya bahwa keselamatan Tanah Suci Yao Guang kami tidak dapat diharapkan oleh seorang pemuda. Seseorang tampak murung. Tidak ada gunanya membicarakan ini sekarang. Hanya ada paruh kedua waktu sampai perjamuan malam Raja Abadi. Kita harus menemukan cara sesegera mungkin dan membuat persiapan yang memadai. Seseorang berkata dengan serius. Untuk sementara, semua petinggi membuka mulut dan memberi saran. Tapi tidak ada yang bisa memberikan solusi terbaik untuk dilema tersebut. Dalam analisis terakhir, kekuatan Tanah Suci Yao Guang mereka sekarang terlalu lemah, dan jauh dari mampu melawan agama Wanling. Dan apa yang menanti mereka di Tanah Suci Yao Guang akan dianeksasi oleh agama Wanling atau dihancurkan. Apapun hasilnya, sulit bagi mereka untuk menerimanya. Apa yang harus saya lakukan? Suasana aula semakin lama semakin suram dan mencekam. Tiba-tiba, Immortal King Kong Ye, yang selama ini diam, angkat bicara dan berkata, saya berani mengatakan bahwa Taoist Suyi tidak akan pernah mengalami kecelakaan. Semua orang tercengang, dan menatap Immortal King Kong Ye. Kenapa? Kepala sekolah Qi Xiaozhen bertanya. Immortal King Kong Ye tidak menjelaskan, hanya berkata saya bisa menyelamatkan hidup saya, selama Taoist Suyi menjanjikan sesuatu, itu pasti akan dilakukan. Semua orang tampak tidak yakin. Apa gunanya jaminan seperti itu? Melihat ini, Ying Xiu hampir tidak bisa menahan diri untuk mengatakan yang sebenarnya beberapa kali dan memberitahu orang-orang besar di sini bahwa Suyi adalah reinkarnasi Kaisar Yongye. Bagaimana bisa seorang legenda yang tiada taranya terperangkap di jurang besar kabut hitam? Namun pada akhirnya, dia menahan diri. Hal ini tidak boleh dibocorkan. Pokoknya, ayo bersiap-siap. Qi Xiao berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak bisa menggantungkan semua harapanmu pada orang luar. Tidak diragukan lagi, Qi Xiaozhen, yang merupakan kepala sekolah, juga tidak percaya pada jaminan Immortal King Kong Ye. Pada saat ini, seorang lelaki tua bergegas ke aula dan melaporkan. Master Kepala Sekolah, Wanling Religion mengirim utusan untuk mengirim berita, mengatakan bahwa sekte kita harus membuat keputusan sesegera mungkin dan memilih untuk menyerah pada agama Wanling mereka. Sebelum perjamuan malam Raja Abadi, jika kita tidak memberikan jawaban yang jelas, mereka akan membunuh kita dan menghancurkan sekte kita. Begitu kata-kata ini keluar, aula menjadi sunyi. Wajah semua orang menjadi gelap. Siapa yang tidak mendengar, Wan Lingjiao mengeluarkan ultimatum ke Tanah Suci Yao Guang mereka. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.